kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita sebagai manusia, tidak hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala atau menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai makhluk sosial, kita sebagai umat manusia harus menjalin hubungan baik antar sesama umat manusia. Maka berkah daripada bulan Syawal, berkah daripada hari Idul Fitri, ulama-ulama kita, orang tua kita telah memberikan sebuah contoh yang teramat sangat mulia. Di situ diadakan tradisi halal bihalal, yang artinya saling memaafkan dan saling menghalalkan antara satu dengan yang lain. Maka ketika antara satu dengan yang lain sama-sama saling membuka pintu hati seluas-luasnya untuk saling memaafkan, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ampunannya untuk orang-orang yang saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, yang hanya menunggu antrian datangnya malaikat maut menjemput kita. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah mampir, diibaratkan minum satu ceguk, setelah itu melanjutkan perjalanan yang panjang untuk menuju kehidupan yang kekal untuk selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Maka dari itu, jangan sampai di kehidupan dunia ini kita membuat sebuah kerugian yang akan kita petik di kehidupan yang lanjut untuk selamanya. Jangan sampai di kehidupan dunia yang hanya sesaat kita menciptakan sebuah kebangkrutan yang akan kita tunai di hari atau di kehidupan yang kekal untuk selamanya. Apa yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatannya di kehidupan dunia. Orang-orang yang bangkrut di kehidupan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena apa yang diperbuat di kehidupan dunia. Nanti di hari kiamat para jamaah akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak hanya menghadap kepada Allah, akan tetapi juga akan memikul ataupun memanggul sebuah pertanggungjawaban akan apa yang telah diperbuatnya di kehidupan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang membawa banyak pahala daripada sholat, pahala daripada puasanya, pahala daripada sedekah ataupun zakatnya, serta pahala daripada amal-amal saleh yang lainnya. Akan tetapi tidak sedikit umat manusia akan mengalami sebuah kebangkrutan sekalipun membawa banyak amal, dikarenakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi sebuah tuntutan. Di situ akan ada orang-orang yang akan menuntut di hadapan Allah. Di situ akan ada orang-orang yang akan minta keadilan Allah Subhanahu wa taala atas sebuah perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Maka ketika kita mengalami sebuah kebangkrutan di kehidupan akhirat para jamaah, sungguh penyesalan yang sudah tiada guna, sungguh sebuah penyesalan yang sudah tiada arti. Sekalipun kita banyak membawa pahala amal daripada sholat kita serta amal-amal yang lainnya para jamaah, akan tetapi kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kehidupan dunia kita pernah menzalimi orang lain, kita pernah berbuat jahat kepada orang lain, kita pernah menebarkan fitnah dan kebencian kepada orang lain, kita pernah merampas harta orang lain, kita pernah menipu orang lain, dan kita pernah bermusuhan kepada orang lain. Maka di situ akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami menuntut ya Allah itu orang jangan memasukkan dulu ke dalam surga ya Allah.
Dia punya urusan hakul adami, urusan manusia dengan manusia yang belum terselesaikan dengan kami ya Allah.